Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari Waalaikumsalam. kelompok warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tentang distribusi normal. Terdiri dari anggota yang pertama Rakabi Rafat NIM 032, yang kedua Muhammad Kutawali Asyikti NIM 026, yang ketiga Muhammad Nijar Haikal 028. Pengertian distribusi normal. Apa itu pengertian distribusi normal? Distribusi normal juga disebut distribusi Gauss, adalah salah satu distribusi probabilitas yang paling penting dalam statistika. Distribusi ini berbentuk lonceng, simetris, dan digunakan untuk memodelkan banyak fenomena alam, sosial maupun ilmiah. Ciri-ciri distribusi normal, yaitu ada tiga. Yang pertama, bentuk simetris. Kurva distribusi normal berbentuk seperti lonceng, dalam kurung, bell shaped, dan simetris terhadap mean, yaitu rata-rata. Yang kedua, median dan modus sama. Ketiga ukuran pemusatan data ini terletak pada titik yang sama di tengah distribusi. Untuk yang ketiga ada dibatasi oleh parameter mean dan tau standar deviasi. Ciri-ciri distribusi normal yang pertama bentuk simetris kurva. Langsung keempatnya aja, Sok. Distribusi oh yang keempat, aturan empiris 68 sampai 95 sampai 99,7%. Sekitar 68% data berada dalam plus 1 tau dari mean. Yang kedua, sekitar 95% data berada dalam plus 2 tau dari mean. Tiga, sekitar 99,7% data berada dalam plus 3 tau dari mean. Nizar, Tujuan distribusi normal. Distribusi normal digunakan untuk yang pertama untuk memodelkan data alami yang simetris di sekitar nilai rata-rata. Menyederhanakan analisis statistik karena sifatnya yang terprediksi. Membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Mengkonversi data ke skala standar atau Z-score agar mudah dibandingkan. Pengendalian kualitas atau yang biasa kita sebut quality control. Selanjutnya pemrosesan sinyal dan teknik, psikometri dan pendidikan, dan yang terakhir astronomi dan fisika. Next. Manfaat distribusi normal. Yang pertama, pemodelan fenomena alam dan sosial. Banyak variabel alami seperti tinggi badan, berat badan, IQ, kesalahan pengukuran mengikuti distribusi normal. Dan yang kedua, inferensi statistik yang digunakan sebagai dasar untuk uji hipotesis. Dan juga asumsi distribusi normal memungkinkan estimasi interval kepercayaan dan prediksi. Dan untuk yang ketiga, yaitu kontrol kualitas. Di dalam industri, distribusi normal membantu memantau variasi produk, misalnya diameter baut dan kadar kemurnian. Contohnya seperti peta kendali, menggunakan prinsip distribusi normal untuk mendeteksi anomali. Next. Untuk yang keempat, yaitu kemudahan matematis. Sifat simetris dan fungsi kepadatan yang terdefinisi dengan baik memudahkan suatu perhitungan. Kombinasi variabel acak normal masih menghasilkan distribusi normal.
Dan yang kelima, psikometri dan pendidikan, yaitu ada skor tes standar, distandarisasi menggunakan distribusi normal. Dan untuk yang terakhir, kurva grading atau penilaian berbasis kurva yang memanfaatkan sifat distribusi normal. Next. Ya, rumus distribusi normal. F dari X sama dengan sigma 2 mu 1 kali perangkat negatif 2 dalam kurung sigma X minus mu kuadrat. Saya ulangi lagi ya. F dari X sama dengan sigma kali 2pi kali E pangkat negatif 2 dalam kurung sigma X minus mu kuadrat. Jadi, keterangannya itu X sama dengan variabel acak kontinu, mu sama dengan rata-rata mean distribusi, sigma sama dengan simpangan baku atau standar deviation, dan pi mendekati 3,14159 konstanta pi, dan I mendekati 2,71828 bilangan Euler. Sifat penting dari rumus tersebut. Yang pertama itu simetris. Yang kedua itu kurva berbentuk lonceng, simetris di sekitar mean. Yang ketiga, mean, median, dan modus sama. Keempat, ketiganya terletak pada titik X sama dengan min X sama dengan min. Sorry. X sama dengan mu, X sama dengan mu. 5. Aturan 68 sampai 95 sampai 99,7. 68% data berada dalam mu kurang lebih sigma mu kurang lebih sigma. 95% data dalam mu kurang lebih sigma 2 mu kurang lebih 2 sigma mu kurang lebih 2 sigma. 99,7% data dalam mu kurang lebih 3 sigma mu kurang lebih 3 sigma. Dan gambar distribusi normal. Kita bisa lihat di sini distribusi normal yaitu distribusi probabilitas yang digambarkan dengan kurva lonceng simetris yang melandai di bagian tepi dan memuncak di bagian tengah. Kita bisa lihat gambarnya di sebelah kanan sini. Dan contoh soal pertama yaitu menghitung probabilitas. Sebuah perusahaan memproduksi bola lampu dengan masa pakai berdistribusi normal dengan rata-rata mu 800 jam dan standar devisi sigma 40 jam. Hitunglah yang pertama itu probabilitas bola lampu bertahan antara 760 jam dan 840 jam. Yang kedua, probabilitas bola lampu bertahan lebih dari 850 jam. Jawaban, distribusi normal dengan mu 800 distribusi normal dengan mu sama dengan 800 dan sigma sama dengan 40. Gambar kurva normal. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Jadi 720 sampai 880. Titik tengah mu sama dengan 800 dan kurang lebih 1 sigma sama dengan 760 sampai 840, 68% data. Kurang lebih 2 sigma sama dengan 720 sampai 880 dalam kurung 95% data. Nah, contoh soal pertama dan langkah keduanya itu hitung Z-score. Rumus Z-score sama dengan Z sama dengan X min
mu sigma Z sama dengan sigma X min mu. 1. Untuk X sama dengan 760 dan X sama dengan 840. Yang kedua, Z 760 sama dengan 760 sama dengan 80040 sama dengan min 1, Z 840 sama dengan 840 min 80040 sama dengan plus 1 Z 760 sama dengan 40760 min 800 sama dengan min 1, Z 840 sama dengan 40840 min 800 sama dengan plus 1. Jadi probabilitas P dalam kurung 760 lebih kecil X lebih kecil dari 840 sama dengan P min 1 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1 sama dengan 68,27%. Lihat tabel Z. Untuk X sama dengan 850. Dan keempat itu Z 850 sama dengan 850 min 80040 sama dengan 1,25. Z 850 sama dengan 40850 min 800 sama dengan 1,25. P dalam kurung X lebih besar dari 850 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 1,25 sama dengan 1 min P dalam kurung Z lebih kecil dari 1,25 sama dengan 1 min 0,8944 sama dengan 10,56%. Nah, contoh soal kedua yaitu mencari nilai kuantil. Nilai ujian matematika berdistribusi normal dengan mu sama dengan 70 dan sigma sama dengan 10. Jika 5% siswa terbaik mendapat nilai A, berapa batas minimal nilai A? Jawabannya, langkah 1, gambar distribusi, gambar kurva normal dengan ekor kanan 5%. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, contoh soal kedua. Langkah kedua yaitu cari Z-score untuk 5% atas. Gunakan tabel Z atau kalkulator inverse normal. Kita bisa menggunakan kalkulator inverse normal dan nilai Z untuk PZ lebih besar dari Z sama dengan 5% ke Z mendekati 1,645. Langkah ketiga yaitu konversi Z ke X. Rumusnya yaitu X sama dengan mu plus Z kali sigma. X sama dengan 70 plus dalam kurung 1,645 kali 10 sama dengan 86,45. Dan jawabannya yaitu siswa perlu nilai kurang lebih besar dari 86,45 untuk mendapat nilai A. Dan di sini kita bisa lihat tabel distribusi normal seperti pada gambar berikut. Ya, saya balikan lagi ke teman saya Raka. Raka, Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok 6 terdiri dari Raka Biurafat, NIM 032, Muhammad Mutawali Asidki, NIM 026, Muhammad Nijar Haikal, NIM 028. Sekian, terima kasih. ya, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ini, keluar. Matiin recordnya terus abis itu lu kirim langsung